Pada suatu hari, sang Baginda Raja sedang duduk santai di singgasananya. Datanglah seorang kepala dusun menghadap Baginda Raja. Ia mengadukan permasalahan yang sedang menimpa di kampungnya. "Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon pertolongan Paduka," pinta kepala dusun tersebut. "Memangnya apa yang menimpa kampungmu?" tanya Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, akhir-akhir ini di kampung kami sering diganggu jin jahat," ujar sang kepala dusun. "Kenapa bisa begitu? Apa yang membuat jin tersebut mengganggu kampungmu?" tanya Baginda Raja heran. "Karena kampung kami sangat subur Paduka yang mulia dan mempunyai kekayaan alam yang berlimpah. Hampir setiap musim panen kami selalu mendapat banyak keuntungan," jawab kepala dusun. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja menjadi bingung. "Lalu apa hubungannya? Masa gara-gara kampung yang subur membuat jin tersebut mengganggu kampungmu?" tanya Baginda Raja heran. "Benar Paduka yang mulia, jin tersebut mengaku berkat jasa dialah kampung kami menjadi subur. Oleh karenanya, setiap datang musim panen, ia meminta tumbal seorang gadis. Bila permintaannya tidak kami penuhi, ia mengancam akan menghancurkan desa kami," kata kepala dusun menjelaskan. "Oh, jadi itu alasannya. Baiklah, sekarang kamu pulang saja. Nanti aku akan mengutus seseorang untuk mengatasi masalah di kampungmu," balas Baginda Raja. Selepas kepala dusun itu pamit pulang, Baginda Raja memanggil semua penasehat istana untuk mencari solusi atas permasalahan yang menimpa kampung tersebut. Salah satu penasehat istana pun berkata, "Paduka yang mulia, yang kita hadapi adalah makhluk halus. Kita tak mungkin melawannya dengan pasukan kerajaan yang ada. Para prajurit malah kerasukan," ujar penasehat istana. Sedangkan para penasehat istana yang lain terlihat masih kebingungan mencari solusi yang tepat. Karena belum juga menemukan solusinya, akhirnya terbesit di benak Baginda Raja sosok Abu Nawas. Maka saat itu juga Baginda Raja langsung memerintahkan beberapa prajurit istana untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana dan menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Saya akan memberimu tugas penting Abu Nawas. Tugas ini harus kamu laksanakan. Kamu tidak boleh menolaknya," balas Baginda Raja. "Tentu saja saya siap Paduka yang mulia, tapi kalau boleh tahu tugas apakah itu?" tanya Abu Nawas kembali. "Jadi begini Abu Nawas, suasana di kampung sebelah sedang tidak aman. Katanya ada jin yang suka mengganggu warga kampung tersebut, dan saya perintahkan kamu agar menyelesaikan masalah ini," titah Baginda Raja spontan. Abu Nawas pun kaget mendengarnya. "Maksud Paduka, hamba disuruh menaklukkan jin yang jahat itu?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar sekali Abu Nawas, aku tahu kamu pasti bisa mengalahkannya," ujar Baginda Raja. "Waduh, ini sih tugas yang sangat berbahaya. Taruhannya nyawa bisa melayang," pikir Abu Nawas. Raut muka ketakutan dan gemetaran mulai terlihat pada diri Abu Nawas. "Ampun Paduka yang mulia, apa Paduka tidak salah orang? Saya kira Paduka keliru kalau sampai menunjuk saya, sebab saya ini bukan orang sakti," jawab Abu Nawas. "Aku tahu kamu memang bukan orang hebat, bukan pula orang sakti. Tapi dengan akal cerdikmu, aku yakin kamu pasti bisa mengalahkan jin jahat itu," ucap Baginda Raja. Dengan berat hati, terpaksa Abu Nawas menerima tugas tersebut. Karena apabila ia menolaknya, ia bisa dihukum berat oleh Baginda Raja. Pada keesokan harinya, berangkatlah Abu Nawas menuju kampung yang dimaksud. Setibanya di sana, ia langsung menemui kepala desa. "Apakah Anda utusan Baginda Raja?" tanya kepala dusun. "Ya benar, saya diutus Baginda Raja ke sini," jawab Abu Nawas. Kepala dusun itu lalu menceritakan semua tentang sosok jin yang sering mengganggu kampungnya, termasuk meminta tumbal seorang gadis saat musim panen tiba. Setelah mendengar secara seksama, Abu Nawas lalu bertanya, apakah di antara warga ada yang pernah melihat wujud jin tersebut? Sang kepala dusun pun menjawab, "Saya kira hampir semua dari warga kami pernah melihatnya, Tuan. Saya sendiri juga pernah melihatnya.
Abu Nawas kemudian kembali bertanya, "Lalu bagaimana wujudnya?" Kepala dusun tersebut menjawab, Tubuhnya tinggi besar dan rambutnya dikuncir di antara kepalanya yang botak. Seketika Abu Nawas langsung mengetahui kalau jin yang dimaksud adalah jin ifrit. Sepertinya aku harus mencari cara supaya bisa mengalahkannya, pikir Abu Nawas. Setelah berpikir agak lama, muncullah ide cemerlang di otaknya. Bagaimana Tuan? Apakah Tuan sanggup menghadapinya? Tanya kepala dusun kepada Abu Nawas. Tenang saja, jin ifrit itu pasti akan bertekuk lutut di hadapanku. Pada dasarnya dia hanya menggertak saja, pasti ada wanita yang sedang dia sukai. Begini saja, saya akan menulis surat tantangan untuknya, dan saya minta tolong supaya suratku ini diberikan kepada jin ifrit itu. Perintah Abu Nawas kepada kepala dusun. Abu Nawas kemudian membuat surat tantangan dan memberikannya kepada kepala dusun untuk disampaikan kepada jin ifrit. Setelah surat tantangan dari Abu Nawas diberikan kepada jin ifrit pun menjadi marah. Dia berjanji akan membunuh siapa saja yang berani menantangnya. Sambil menunggu waktu pertandingan, Abu Nawas membuat sandal yang sangat besar. Tingginya saja sampai 10 meter. Ketika sandal tersebut selesai dibuat, Abu Nawas meletakkannya di tengah lapangan, di mana lapangan itu nantinya akan menjadi tempat bertanding antara Abu Nawas dan jin ifrit. Setelah sebulan berlalu, tibalah saatnya waktu yang ditentukan tiba. Jin ifrit yang sudah geram menahan emosi langsung menuju lapangan untuk menghancurkan orang yang menantangnya. Jin ifrit datang dengan suara yang menggelegar. Di mana laki-laki yang berani menantangku? Keluarlah, aku akan hancurkan tubuhnya, ucapnya sambil marah-marah. Para warga yang tadinya berkumpul hendak menyaksikan, spontan pada berlarian meninggalkan lapangan karena takut menjadi sasaran amukan jin ifrit. Tidak berapa lama, muncullah Abu Nawas ke tengah lapangan untuk menghadapi jin yang jahat itu. Oh, jadi kamu yang bernama Abu Nawas, orang yang berani menantangku. Apa kamu sudah bosan hidup? Ayo, sekarang kita bertarung, tantang jin ifrit. Maaf, Anda salah orang. Saya ini muridnya Abu Nawas, kata Abu Nawas berpura-pura. Lalu, ngapain kamu datang kemari? Cepat panggil gurumu untuk bertarung denganku, perintah jin ifrit. Jangan khawatir, guruku pasti datang. Aku kesini disuruh untuk mengambil sandal guruku. Kemarin sehabis latihan sandalnya tertinggal, balas Abu Nawas sambil menunjuk sandal yang sangat besar tergeletak hampir menutupi separuh lapangan. Itu sandalnya Abu Nawas? Tanya jin ifrit. Iya, memangnya kenapa? Tapi aku tidak kuat mengangkatnya sendirian. Maukah kamu membantuku membawakan sandal ini? Pinta Abu Nawas. Melihat sandal yang berukuran sangat besar tersebut, sejenak jin ifrit itu terdiam. Sandalnya saja sebesar lapangan, bagaimana dengan orangnya? Pikir jin ifrit yang mulai ketakutan. Atau begini saja, aku akan panggil guruku untuk datang ke sini langsung. Kalau aku ditanya mana sandalnya, aku akan bilang kalau kamu menghalang-halangi untuk mengambil sandalnya, ujar Abu Nawas. Jangan lakukan itu. Lebih baik aku pergi saja sekarang, dan aku berjanji aku tidak akan pernah mengganggu desa ini lagi, balas jin ifrit. Sejak saat itu, kampung tersebut kini kembali aman dari segala gangguan. Dari kisah ini, kita bisa belajar, jangan selalu mengandalkan kekuatan fisik, karena kecerdasan bisa jadi senjata yang lebih ampuh. Terkadang, ilmu dan kecerdikan adalah pelindung terbaik dari mara bahaya, dan juga berpikir cepat dalam situasi yang sulit bisa menyelamatkan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya siapa yang menciptakan Tuhan, jawaban Abu Nawas bikin lawang tahluk, dan Raja Harun al-Rasyid kagum. Bukan Abu Nawas namanya jika tidak bisa menjawab dan memecahkan teka-teki yang sulit. Hidup di masa Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas dikenal sebagai seorang penyair. Selain itu, Abu Nawas juga terkenal jenaka dan konyol.
Namun di balik kekonyolannya, Abu Nawas adalah sosok yang cerdas dan religius. Suatu ketika kota Baghdad kedatangan orang asing yang bikin gaduh warga kota. Tiba-tiba orang asing tersebut mengaku bahwa dirinya tidak mempercayai adanya Tuhan. Tak hanya itu, dia juga menantang orang-orang muslim berdebat mengenai adanya Tuhan. Kegaduhan akibat orang asing itu sampai ke telinga Baginda Raja Harun al-Rasyid. Dinilai membuat resah masyarakat, akhirnya orang asing tersebut dipanggil ke istana oleh Baginda Raja. "Sebenarnya apa tujuan membuat onar di negeri kami?" tanya Baginda Raja dengan tegas. Bukannya menjawab, orang asing ini malah menantang, "Untuk apa mengaku bertuhan kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku?" kata orang asing itu. Kemudian Baginda Raja bertanya kembali tentang kepercayaan orang asing itu kepada Tuhan. Dengan tegas, orang itu menjawab bahwa dirinya tidak percaya adanya Tuhan dan tidak percaya adanya akhirat. "Tapi aku dan rakyatku percaya adanya Tuhan, berarti keyakinan kita memang berbeda. Jadi jangan ganggu rakyatku," kata Baginda Raja. Namun orang asing itu malah mengajukan pertanyaan yang harus dijawab. Baginda Raja pun mempersilahkan. Orang Islam meyakini bahwa dunia dan seisinya adalah ciptaan Tuhan. Lalu siapakah yang menciptakan Tuhan? Bukankah sesuatu yang ada pasti ada penciptanya? Tanya orang yang tak dikenal itu. Sebenarnya Raja Harun al-Rasyid bisa saja menjawab berdasarkan hadis dan Al-Quran. Tapi karena yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan, maka jawabannya harus dengan logika. Kemudian salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda Raja, "Paduka, kalau soal beginian, serahkan saja pada Abu Nawas. Dia pasti bisa mematahkan argumen orang itu, Paduka," kata sang menteri. Raja pun menyetujui usulan menterinya. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. Ia lalu dipersilahkan duduk di sampingnya. "Ada apa, Paduka? Kenapa tiba-tiba Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, orang asing ini tidak percaya adanya Tuhan dan dia mengajukan pertanyaan. Tapi jawabannya harus masuk akal," ujar Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas menatap orang asing tersebut. "Oh, ini orangnya yang bikin geger kota Baghdad," gumam Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas kemudian menghampiri orang asing itu dan duduk tepat di hadapannya. "Silahkan, apa yang ingin kau tanyakan?" kata Abu Nawas. Dengan penuh kesombongan, orang asing tersebut memulai pertanyaannya. "Anda kan sebagai orang muslim, tentu percaya bahwa segala sesuatu baik yang terlihat maupun tak terlihat pasti ada penciptanya," kata orang asing itu. "Tentu saja saya percaya," jawab Abu Nawas. "Sekarang saya mau bertanya, siapakah yang menciptakan alam semesta dan seisinya?" tanya orang asing tersebut. "Yang menciptakan alam semesta dan seisinya adalah Allah, Tuhan saya," jawab Abu Nawas. "Oh, baiklah, lalu siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah tadi Anda mengakui bahwa segala sesuatu baik yang terlihat maupun tidak terlihat pasti ada yang menciptakan?" kata orang asing itu. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas terdiam. Ia pun lalu berkata, "Anda juga pasti tahu kalau kami selaku orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan. Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka 1, kata Abu Nawas. "Sekarang gantian aku yang bertanya. Angka 3 berasal dari angka berapa?" kata Abu Nawas mengajukan pertanyaan. "Angka 3 berasal dari angka 2 ditambah 1, jawab orang tersebut. "Tepat sekali." "Kalau angka 2 berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas lagi. "Angka 2 ya berasal dari angka 1 ditambah 1, jawab orang asing itu. "Benar sekali. Sekarang kalau angka 1 itu sendiri berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas lagi. Orang asing itu pun kaget dengan pertanyaan tersebut. Dia hanya terdiam, tak bisa menjawabnya. Kemudian Abu Nawas berkata kembali, "Pada intinya semua angka pasti ada awalnya. Entah itu angka 5, 4, ataupun 10. Dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah," kata Abu Nawas. "Apabila kamu bertanya siapa yang menciptakan Allah, sama halnya saya bertanya dari mana angka 1 itu ada. Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya," tambah Abu Nawas melanjutkan. Orang asing itu pun langsung terdiam.
merenungi kata-kata Abu Nawas. Untuk jawabanmu atas pertanyaanku benar-benar masuk akal, kata orang asing tersebut. Jawaban Abu Nawas tentang siapa yang menciptakan Tuhan membuat lawan bicaranya terdiam. Raja Harun al-Rasyid pun kagum atas jawaban cerdas Abu Nawas. Seperti yang kuduga, Abu Nawas selalu punya cara untuk membuat lawannya takluk dengan logika yang sederhana. Para menteri dan hadirin di istana pun bertepuk tangan. Orang asing yang tadinya begitu sombong kini terdiam dan merenung. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani menantang keberadaan Tuhan di kota Baghdad. Semua orang semakin yakin bahwa kebijaksanaan tidak hanya berasal dari kitab suci, tetapi juga dari logika yang tak terbantahkan. Dari kisah ini, kita bisa belajar, keyakinan bisa dijelaskan dengan cara yang sederhana, namun logis. Abu Nawas mengajarkan kita bahwa kebenaran tidak harus dipaksakan, tetapi cukup disampaikan dengan kebijaksanaan. Jika sesuatu memiliki awal, maka pasti ada sesuatu yang tidak memiliki awal, dan itulah Tuhan. Jika kalian suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan baru saja tiba dan suasana di kota pun menjadi lebih tenang. Di siang hari sudah barang tentu banyak orang yang mengurangi aktivitasnya agar tetap kuat berpuasa. Namun di antara mereka ada satu orang yang tampak bersemangat, yaitu Abu Jahil. Ia datang berlari-lari kecil menuju rumah Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Abu Nawas, aku menemukan cara terbaik untuk beribadah di bulan puasa. Abu Nawas yang sedang duduk santai di depan rumahnya hanya mengangkat alis. Oh, cara apa itu Abu Jahil? Nah, dengar ya, aku tuh baru saja mendengar sebuah hadis yang mengatakan bahwa tidur di bulan Ramadan itu berpahala, Abu Nawas. Katanya dengan penuh semangat. Jadi aku akan tidur sepanjang hari agar aku mendapat pahala sebanyak-banyaknya. Abu Nawas pun tertawa kecil. Oh, iya itu benar. Tidurnya orang puasa itu bisa menjadi ibadah. Tapi apakah kamu yakin dengan rencanamu itu? Tentu saja, bayangkan, aku bisa tidur sejak sahur sampai maghrib. Aku tidak akan merasa lapar, tidak akan marah-marah, dan yang paling penting, aku tidak akan melakukan dosa apapun. Bukankah itu ide cemerlang, Abu Nawas? Abu Nawas pun mengusap janggutnya dan mengangguk-angguk. Memang terdengar menarik sih. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana hasilnya. Kamu coba saja tidur sepanjang hari. Mendengar persetujuan Abu Nawas, Abu Jahil pun langsung pulang dengan hati yang riang. Keesokan harinya, sejak selesai sahur, ia langsung merebahkan diri dan tidur. Ia bangun sebentar untuk sholat subuh, lalu kembali tidur. Begitu terus hingga azan maghrib berkumandang. Dan malamnya ia pun datang lagi untuk menemui Abu Nawas dengan wajah yang penuh kemenangan. Abu Nawas, rencanaku berhasil. Aku tidur sepanjang hari dan sekarang aku merasa segar. Aku juga tidak merasa lapar sedikit pun, Abu Nawas. Abu Nawas pun tersenyum tipis. Wah, bagus dong. Jadi kamu akan melakukannya ini selama bulan Ramadan? Oh, tentu saja. Aku kan tidak perlu repot-repot merasa lapar dan haus. Abu Nawas pun mengangguk. Baiklah, mari kita lihat dalam beberapa hari ke depan. Hari demi hari pun berlalu. Abu Jahil tetap menjalankan strateginya. Tidur sepanjang hari dan hanya bangun saat berbuka dan sahur. Tapi setelah 1 minggu, ia pun kembali menemui Abu Nawas dengan wajah yang sedikit kusut. Abu Nawas, aku merasa ada yang tidak beres, katanya lesu. Abu Nawas pun tersenyum. Apa yang terjadi, Abu Jahil? Iya sih, aku memang tidak merasa lapar. Tapi, aku juga merasa tidak mendapatkan apa-apa dari bulan Ramadan. Tidak ada kebahagiaan, tidak juga bersemangat. Aku hanya merasa kosong, Abu Nawas. Abu Nawas pun tertawa kecil. Akhirnya kamu menyadarinya. Tidur memang bisa menjadi ibadah. Tetapi jika kamu hanya tidur, kamu itu melewatkan banyak hal, Abu Jahil. Ramadan itu bukan hanya tentang menahan lapar dan haus,
tetapi juga tentang meningkatkan ibadah, membaca Al-Quran, bersedekah, dan membantu sesama. Jika kamu hanya tidur, apa bedanya Ramadan dengan bulan lainnya? Abu Jahil pun terdiam. Tapi, bukankah aku juga tidak melakukan dosa? Oh iya, tidak melakukan dosa itu memang baik, tapi tidak melakukan kebaikan juga bukan hal yang baik, Kata Abu Nawas. kebaikan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya, Abu Jahil. Bukankah lebih baik kita mengisi waktu dengan ibadah, membantu orang lain, dan melakukan hal-hal yang bermanfaat? Abu Jahil pun menggaruk kepalanya. Jadi maksudmu aku harus tetap bangun dan beribadah? Abu Nawas pun mengangguk. Tidurlah secukupnya, tapi jangan jadikan tidur itu sebagai alasan untuk melewatkan kesempatan berbuat baik di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Abu Jahil. Dan akhirnya Abu Jahil pun sadar. Sejak hari itu ia tidak lagi tidur sepanjang hari. Ia mulai membaca Al-Quran, sholat dengan lebih khusyuk, dan bahkan mulai membantu orang-orang miskin di sekitarnya. Dan ketika Ramadan hampir berakhir, ia kembali menemui Abu Nawas dengan wajah yang lebih cerah. Abu Nawas, aku merasa lebih bahagia sekarang. Ramadan kali ini, aku merasa lebih berarti. Abu Nawas pun tersenyum puas. Itulah semangat Ramadan yang sesungguhnya, Abu Jahil. Bukan hanya tidur, tetapi juga berbuat baik dan meningkatkan ibadah. Dan sejak saat itulah Abu Jahil tidak pernah lagi mencoba tidur sepanjang Ramadan. Ia akhirnya mengerti bahwa Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang memperbanyak amal dan kebaikan.